Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervan Triprasongko dari Pengampu Biofarmasetika Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang produk-produk pelepasan modifikasi. Sediaan konvensional yang ada di pasaran itu memiliki karakteristik untuk melepaskan obat aktif dengan segera, kemudian absorpsi obat cepat dan sempurna, serta mulai efek farmakodinamika cepat. Dan memiliki kekurangan yaitu konsentrasi akan menurun setelah absorpsi yang berakibat kadar obat di dalam plasma di bawah MEC. Setelah absorpsi obat secara sempurna, konsentrasi obat dalam plasma menurun menurut profil farmakokinetika obat yang berakibat konsentrasi obat di dalam plasma berada di bawah MEC yang berakibat obat tidak memiliki aktivitas terapeutik. Sebelum tercapainya keadaan tersebut, biasanya ditambahkan suatu dosis lain untuk mempertahankan efek terapeutiknya, sehingga diperlukan suatu obat yang pelepasannya dapat mempertahankan konsentrasi obat dalam plasma atau di luar dari karakteristik sediaan immediate release. Nah, produk-produk obat pelepasan modifikasi yaitu produk obat dengan modifikasi pada waktu dan atau laju pelepasan obat. Jenis-jenis produk obat pelepasan modifikasi yaitu yang pertama extended release yang dapat mengurangi minimal 2 kali frekuensi penggunaan obat konvensional. Contoh sedianya yaitu control release atau pelepasan terkendali, sustain release yaitu pelepasan lambat atau dipertahankan, dan long acting yaitu yang kerja diperpanjang. Selain sediaan extended release, kita juga mengenal sediaan delayed release atau yang pelepasannya ditunda, di mana sediaan ini dapat melepaskan suatu dosis tertentu atau dosis seluruhnya pada waktu tertentu, meskipun dosis lain dapat dilepaskan segera setelah pemakaian. Contoh yaitu sediaan enterik. Selain kedua sediaan di atas, kita juga mengenal adanya sediaan target release, di mana yang dapat melepaskan dosis pada atau di dekat site aksi dari obat tersebut. Contoh sediaan pelepasan modifikasi lain yaitu repeat action, yaitu produk pelepasan modifikasi untuk melepaskan satu dosis permulaan atau initial dose dan dosis lain pada waktu berikutnya. Kemudian kita juga mengenal adanya sediaan prolong action atau prolong release, yaitu produk yang dirancang untuk pelepasan yang diperlambat serta menyediakan cadangan dosis untuk dapat dilepaskan secara terus-menerus. Hal ini bertujuan untuk menghindari absorpsi obat yang cepat untuk mencegah konsentrasi puncak obat dalam plasma yang tinggi. Penghantaran obat modifikasi berdasarkan rute pemakaian, misalnya untuk rute pemakaian oral, produk obatnya yaitu extended release, contoh sediaannya yaitu extended release diltiazem HCl, kemudian produk obat delayed release, contoh obatnya yaitu delayed release N-aceclofenac, serta penghantaran untuk mukosa oral, delayed release mesalamin, fentanyl citrate transmukosa oral. Sedangkan berdasarkan rute pemakaian untuk sistem penghantaran obat transdermal, produk obatnya yaitu Transdermal Therapeutic System atau TTS, contoh obatnya yaitu TTS Clonidine. Sedangkan untuk penghantaran obat optalmik, produk obatnya yaitu insert, contohnya pilocarpine control release. Penghantaran obat intravaginal, produk obatnya insert, contohnya insert vaginal dinoproston. Kemudian untuk rute pemakaian penghantaran obat parenteral, produk obatnya yaitu produk obat intramuskular dan produk obat subkutan. Untuk produk obat intramuskular, contohnya yaitu injeksi depot, sedangkan untuk produk obat subkutan, contohnya yaitu insulin control release. Penghantaran obat modifikasi rute pemakaian selanjutnya yaitu sistem penghantaran target, produk obatnya yaitu injeksi intravena, contohnya injeksi liposom daunorubicin citrate. Untuk rute pemakaian implan, produk obatnya yaitu tumor otak, contohnya implan polifibrosan 20 dengan carmustin yaitu gliadel wafer. Contoh sediaan oral pelepasan modifikasi untuk delayed release yaitu sediaan aspirin dengan modifikasi sediaan menjadi salut enterik mampu mencegah tablet melarut dan melepaskan dosisnya pada pH rendah dalam lambung dan akan melepaskan dosisnya pada pH yang lebih tinggi di duodenum sehingga mampu mencegah iritasi pada sel-sel mukosa lambung. Untuk sediaan delayed release pada pemakaian oral selanjutnya yaitu tablet mesalamin dengan modifikasi pada penundaan pelepasan mesalamin sehingga mencapai ileum terminal dan kolon. Seperti terlihat pada
kurva tersebut, suatu produk sustained release dirancang untuk melakukan pelepasan dosis terapeutik awal yang kemudian diikuti dengan pelepasan dosis obat yang lebih lambat dan konstan. Formula ini dirancang untuk menggantikan secara konstan konsentrasi obat yang hilang dari dalam tubuh akibat eliminasi. Dengan modifikasi pelepasan secara sustained release, konsentrasi obat dalam tubuh dapat dijaga tetap konstan atau jika terjadi fluktuasi dapat diminimalkan seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Meskipun idealnya suatu sediaan extended release atau sustained release mampu melepaskan obat pada laju yang konstan atau seperti order 0. Pada gambar juga terlihat perbandingan sediaan sustained release jika dibandingkan dengan sediaan konvensional atau immediate release, di mana sediaan sustained release dengan absorpsi mengikuti absorpsi order 0 atau 1, sedangkan sediaan immediate release dengan absorpsi order 1. Tujuan utama suatu sediaan extended release ialah tercapainya suatu efek terapeutik yang dapat dipertahankan dan memperkecil efek samping yang mungkin muncul akibat fluktuasi kadar obat dalam plasma. Berdasarkan tujuan tersebut, diharapkan sediaan ini mampu melepaskan dosis obat secara konstan atau mengikuti persamaan order 0, dan setelah lepas dari produk obat dapat segera diabsorpsi secara cepat serta laju absorpsinya mengikuti laju order 0. Namun pada kenyataannya, sediaan extended release yang menunjukkan hasil baik secara in vitro tidak menunjukkan hasil yang sama jika diuji secara in vivo. Hal ini dapat terjadi akibat kurangnya absorpsi obat order 0 dari sediaan tersebut setelah pemberian secara oral yang mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi dalam saluran cerna. Suatu sediaan extended release akan tinggal dalam saluran cerna lebih lama jika dibandingkan dengan sediaan immediate release, sehingga akan mengakibatkan pelepasan obatnya akan lebih dipengaruhi oleh anatomi dan fisiologi serta isi yang terdapat pada saluran cerna. Berdasarkan hal itu, maka kita perlu untuk memperhatikan faktor-faktor biofarmasetik, terutama karakteristik fisiologi saluran cerna meliputi perbedaan pH aliran darah, motilitas saluran cerna, terdapat atau tidaknya makanan, kemudian enzim, serta bakteri yang terdapat di saluran cerna. Adapun keuntungan sediaan extended release yaitu mempertahankan kadar obat terapeutik dalam darah. Dengan konsistennya kadar obat dalam darah akan mampu memberikan respon klinis yang diperpanjang, menjaga laju obat tetap konstan, adanya fluktuasi yang tinggi atau kegagalan mencapai efek terapeutik dalam darah akan mengakibatkan munculnya efek samping pada pasien. Keuntungan lainnya yaitu memberikan rasa nyaman serta patuh pada pasien. Dengan pemberian sediaan sekali akan mampu mengurangi kesalahan pasien dalam meminum dosis tambahan pada waktu tertentu dalam hal tersebut. Selain itu, keuntungannya juga akan lebih ekonomis. Selain keuntungan yang telah disebutkan tadi, sediaan extended release juga memiliki beberapa kerugian. Yang pertama yaitu jika muncul efek samping akan lebih susah dihilangkan. Kemudian dapat memberikan absorpsi obat yang tidak menentu sebagai akibat adanya berbagai interaksi obat serta isi atau pergerakan yang terjadi pada saluran cerna. Bentuk formulasi yang tidak lazim pada sediaan dengan dosis besar. Pada produk dengan dosis obat yang lebih dari 500 mg akan dapat mengandung 3 kali atau lebih dari dosis yang diberikan dalam jarak waktu yang lebih sering, sehingga akan mengakibatkan ukuran produk extended release menjadi lebih besar dan susah ditelan oleh pasien. Selain itu, kerugian yang lainnya yaitu dapat mengakibatkan terjadinya dose dumping. Dose dumping didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana pelepasan obat yang terjadi melebihi dari bagian lazim, atau dapat juga digambarkan sebagai suatu keadaan di mana pelepasan obat yang terjadi memiliki laju yang lebih besar daripada jumlah obat lazim per jarak pendosisan yang dapat berpotensi memicu terjadinya kadar plasma yang merugikan. Kinetika bentuk sediaan extended release. Kadar obat dari suatu sediaan extended release untuk dapat dipertahankan di dalam tubuh bergantung pada farmakokinetika obat, kadar terapeutik, serta lama kerja obat. Berdasarkan persamaan 1, terlihat bahwa dosis total merupakan hasil penjumlahan dari maintenance dose dengan initial dose. Realisasinya, maintenance dose dilepaskan selama suatu jangka waktu tertentu yang sama dengan hasil kali antara lama pelepasan obat atau TD
dan laju order 0, sehingga persamaan 1 dapat diturunkan menjadi persamaan 2. Idealnya, maintenance dose akan dilepaskan segera setelah initial dose telah mencapai kadar terapeutik obat atau CP. Namun, terbatasnya formulasi mengakibatkan maintenance dose mulai dilepaskan pada T sama dengan 0, sehingga mengakibatkan initial dose harus diturunkan, sehingga persamaan 2 dapat diturunkan menjadi persamaan 3, di mana TPP merupakan waktu yang diperlukan untuk mencapai kadar puncak obat setelah initial dose diberikan. Persamaan 4 digunakan ketika suatu produk obat mengikuti model kompartemen 1 terbuka, di mana R merupakan laju eliminasi yang diperlukan untuk mempertahankan obat pada suatu kadar terapeutik atau CP. Untuk dapat menghasilkan suatu pelepasan yang stabil, maka laju eliminasi obat sama dengan laju order 0, sehingga persamaan 4 dapat ditulis menjadi seperti persamaan 5, di mana CLT adalah clearance obat. Pada suatu produk extended release, initial dose akan menjadi suatu dosis muatan yang berfungsi untuk meningkatkan kadar obat dalam tubuh ke CP, dan total dosis yang berfungsi untuk mempertahankan konsentrasi terapeutik dalam tubuh dapat dijabarkan sesuai dengan persamaan 6. Pada umumnya, untuk sekian sustained release tidak memiliki initial dose, sehingga dosis yang diperlukan untuk mempertahankan kadar terapeutik untuk suatu jarak pendosisan dapat ditulis seperti persamaan 7. Jenis produk extended release. Dalam pembuatan sediaan ini, kita mengenal terdapat 3 pendekatan yang secara umum dilakukan dalam pembuatan suatu produk extended release, yaitu penggunaan matriks di mana bahan obat disuspensikan atau dilarutkan. Selain itu, pendekatan lain yang digunakan adalah dengan penggunaan suatu membran pengendali laju obat berdifusi, atau cara lain yang digunakan adalah kombinasi dari kedua cara tersebut, di mana sebagian besar sediaan yang beredar merupakan sediaan yang tidak bekerja dengan satu mekanisme saja. Beberapa mekanisme suatu produk extended release adalah pelarutan, permeasi, dan difusi. Sebagian besar sediaan konvensional memiliki kombinasi dari mekanisme tersebut. Faktor tunggal terpenting dari mekanisme tersebut adalah permeasi air. Faktor ini yang menentukan jalannya proses pelepasan produk. Secara umum, laju pelarutan suatu produk obat diatur dengan mengendalikan laju permeasi air ke dalam produk tersebut. Setelah bahan obat terlarut, laju difusi dapat memerankan perannya untuk mengendalikan laju pelepasan obat. Pada slide ini disajikan beberapa contoh produk extended release. Dalam produk obat pelepasan modifikasi, kita mengenal mekanisme pelepasan obat dari matriks. Matriks ialah suatu pembawa yang inert, dibentuk melalui pengempaan atau fusi bahan obat dan matriks bersama, di mana persentase obat lebih kecil sehingga matriks mampu melindungi obat dari pelarutan serta bahan obat mampu keluar selama waktu tertentu. Komposisi dari bahan tidak larut dalam air, namun dapat mengembang jika kontak dengan air. Mekanisme pelepasan matriks modifikasi. Seperti terlihat pada gambar, terdapat 3 jenis mekanisme pelepasan matriks modifikasi yang lazim digunakan. Pada gambar A, terlihat bahan obat yang disalut dengan menggunakan matriks yang larut, sehingga pelepasan obat terjadi hanya karena kontrol pelepasan bahan obat oleh bahan matriks. Pada gambar B menggambarkan suatu matriks yang dibungkus oleh suatu membran yang tidak larut, sehingga laju pelepasan diatur oleh permeabilitas membran dan matriks. Sedangkan pada gambar C menunjukkan suatu tablet bermatriks yang dibungkus dengan menggunakan suatu lapisan film kombinasi. Beberapa jenis pelepasan matriks modifikasi yaitu sediaan tablet matriks jenis gom. Eksipien jenis gel mampu menghalangi difusi obat dari tablet, di mana sediaan gel memiliki konsistensi yang cukup kental serta tidak menyebar dengan cepat. Hal ini akan berakibat obat dapat dipertahankan hingga seluruhnya terlarut dan berdifusi keluar. Bahan yang umum digunakan adalah gelatin. Namun bahan ini memiliki kelemahan yaitu melarut dengan cepat setelah gel terbentuk.
Atau kita juga mengenal eksipien lain yang dapat digunakan seperti metil selulosa, gom, tragakan. Contoh sediaan yang diformulasikan dengan jenis ini adalah diazepam yang diformulasi dengan metil selulose untuk memperoleh pelepasan obat secara sustained release. Sediaan lain yang kita kenal yaitu tablet bermatriks polimer. Matriks polimer menghasilkan permukaan yang kaku sehingga pelepasan bahan obat konstan. Untuk sediaan besi mampu mengurangi adanya iritasi pada saluran cerna. Pada pasien dengan penurunan saluran cerna, tablet jenis ini lebih baik dihindari karena dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan pada saluran cerna. Sediaan berikutnya yaitu sediaan sustained release jenis pellet. Sediaan ini berbentuk butiran yang dibuat dengan cara menyalut bahan obat ke permukaan inti, di mana permukaan inti terbuat dari campuran pati, sukrosa, dan laktosa. Bentuk sediaan pelet dapat diformulasikan menjadi tablet dan kapsul. Pada sediaan tablet, pelet harus dikempar ringan supaya tidak pecah. Adanya penambahan disintegran akan mengakibatkan butiran dilepaskan dengan segera setelah pemakaian. Formulasi ke dalam bentuk sediaan memiliki keuntungan yaitu tidak mengiritasi lambung serta tidak terpengaruh oleh efek pengosongan lambung. Sediaan pelepasan modifikasi yang selanjutnya yaitu tablet prolong action, di mana pada sediaan ini diperlukan penurunan kelarutan yaitu dengan bentuk garam. Jika keadaan tidak memungkinkan untuk menyiapkan suatu bahan obat yang kurang larut, maka langkah lain yang dapat dilakukan yaitu dengan mendesain formulanya. Obat digranulasi dengan eksipien yang bersifat lipofilik untuk memperlambat disolusinya. Misal penggunaan asam stearat atau magnesium stearat yang digunakan untuk lubrikan pada sediaan tablet. Contoh sediaan pelepasan modifikasi yang selanjutnya yaitu mikroenkapsulasi, yaitu proses enkapsulasi bahan obat dengan penyalut khusus. Sebagai contoh di sini saya mengambil aspirin yang dienkapsulasi dengan etil selulosa yang akan mampu memperbaiki alirannya, kemudian pelepasannya juga akan lebih teratur. Selain itu, terdapat juga contoh lain yaitu sediaan acetaminophen yang dienkapsulasi dengan etil selulosa, di mana terjadi perbaikan pada pelepasan obat yang lebih teratur serta rasa pahit dari acetaminophen dapat tertutupi. Sediaan berikutnya yaitu produk extended release osmotic. Prinsip kerja dari produk ini yaitu penghantaran dikontrol suatu sistem osmotik, di mana air dipompa ke dalam sistem secara konstan, kemudian bahan obat akan dilepaskan secara konstan. Pada slide ini terlihat gambar produk extended release osmotic, di mana produk ini terdiri dari suatu lapisan membran semi-permeable, yang bagian dalam diisi dengan campuran obat dan bahan osmotik. Mekanisme osmotik terjadi jika sistem kontak dengan air, maka air akan masuk dan mendorong obat yang terlarut, di mana produk ini terdiri dari suatu lapisan membran semi-permeable, di mana bagian dalam diisi dengan campuran obat dan bahan osmotik. Mekanisme osmotik terjadi jika sistem kontak dengan air, maka air akan masuk dan mendorong obat yang terlarut bergerak keluar melalui celah pelepasan. Salah satu penghantar yang terbaru dari sistem ini adalah L-Oros Softcap, yang mengklaim terjadinya peningkatan bioavailabilitas dengan kelarutan kecil melalui formulasi dalam inti gelatin lunak yang memberikan suatu penghantaran yang diperpanjang melalui celah yang dibuat pada cangkangnya. Ketika sistem ini digunakan, air akan masuk melalui membran pengendali laju dan kemudian mengaktifkan sistemnya. Setelah sistem mengembang, tekanan hidrostatik terbentuk dan mendorong cairan bahan obat keluar melalui celah penghantaran pada cangkang kapsul yang terhidrasi dan selanjutnya akan dipompa keluar dari sistem. Pertimbangan dalam menilai produk pelepasan modifikasi. Syarat penting dari sediaan ini yaitu aman dan berkhasiat serta pelepasan obat terkendali. Beberapa pertimbangan dalam menilai sediaan ini yaitu untuk produk sediaan sustained release harus tanpa dose dumping, atau terjadinya pelepasan obat secara tiba-tiba dengan cara yang tidak terkendali. Kemudian menunjukkan kadar tunak yang dapat dikomparasi dengan sediaan konvensional dalam dosis ganda,
Untuk penilaian selanjutnya yaitu harus menunjukkan profil farmakokinetik yang konsisten antar satuan dosis individu, kemudian memberikan dosis obat maksimum untuk diabsorpsi serta terhindar dari adanya variasi yang besar antar pasien. Penilaian berikutnya yaitu kadar lunak setelah dosis obat yang dianjurkan berada dalam kadar efektif obat dalam plasma. Selain itu, penilaian selanjutnya yaitu terdapatnya suatu metode in vitro dan data yang menunjukkan keterulangan sifat produk yang sedang dikembangkan. Penilaian berikutnya yaitu terdapatnya data perbandingan in vivo antara pendosisan tunggal dan dosis ganda dari produk extend release dengan standar pembanding, atau bukan produk extend release, atau dapat juga berupa larutan yang telah disetujui. Berikut ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk pembuatan materi tentang produk pelepasan modifikasi. Sekian presentasi dari saya, semoga materi yang saya berikan dapat menambah pengetahuan Anda di bidang biofarmaseutika, terutama sediaan produk-produk pelepasan modifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.